Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rizkylar Akatmajaya dari Prodi Teknik Logistik dengan NIM 202.251.0044. Di sini saya akan presentasikan analisis terhadap keuangan PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk dan klasifikasi keuangan pada perusahaan tersebut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan yang akan digunakan. Di sini terdapat 4 rasio keuangan yang akan saya gunakan untuk menganalisis keuangan dari PT Indosemen. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas, kemudian rasio probabilitas. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar yang didapat dengan hasil 1,67 untuk perusahaan ini. Dan untuk ini aset lancar dan untuk liabilitas lancarnya. Kemudian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendek sama seperti tadi. Cuman perbedaannya yaitu sebelumnya menggunakan current ratio, yang di sini menggunakan quick ratio. Jadi terdapat dua metode untuk rasio likuiditas, yaitu quick ratio dan current ratio. Untuk current ratio sendiri rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar dengan hasil 1,29. Dan kemudian ini untuk aset lancar dengan liabilitas lancarnya. Kemudian persediaannya ada di 2.430.641. Kemudian untuk interpretasinya yaitu perusahaan memiliki likuiditas yang baik karena rasio lebih dari 1, yang artinya mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Kemudian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Terdapat dua metode yang digunakan juga ya, sama seperti tadi. Yang pertama ada debt to asset ratio (DAR) dan kemudian ada debt to equity ratio atau DER. Yang pertama DAR. Rumus DAR yaitu total liabilitas dibagi total aset dengan hasil 25,3%. Untuk total liabilitasnya yaitu 7.900,424. Kemudian total aset di 31,171,423. Kemudian metode yang kedua yaitu DER dengan rumus total liabilitas dibagi ekuitas dengan hasil DER 0,34. Kemudian ini untuk total liabilitas sama seperti tadi, dan ekuitas di 23,270,999. Dan untuk interpretasinya yaitu tingkat utang relatif rendah dari perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri sehingga resiko keuangan rendah. Kemudian yang ketiga yaitu rasio aktivitas.
Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset. Rasio aktivitas juga memiliki dua metode. Yang pertama yaitu total asset turnover atau TATO. Kemudian yang kedua ada receivable turnover. Untuk rumus yang pertama yaitu total asset turnover dengan penjualan dibagi total aset, dengan hasil yang didapat yaitu 0,12. Kemudian ini untuk penjualan didapat dari 3,844,318 dibagi total aset 31,171,423. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu receivable turnover dengan rumus penjualan dibagi piutang, dengan hasil 1,37. Di sini terdapat dua piutang. Yang pertama dari piutang usaha dan pihak ketiga. Kemudian ini untuk penjualan di 3,844,318. Dengan interpretasi yaitu perputaran aset masih rendah karena industri semen padat aset, namun pengelolaan piutang cukup baik. Kemudian rasio yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk menghitung rasio ini. Yang pertama yaitu net profit margin atau NPM, kedua ROA, dan ketiga ROE. Yang pertama net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan dengan hasil 5,6% untuk perusahaan ini, dengan laba bersih sebanyak 215,193 dibagi penjualan yaitu 3,844,318. Kemudian ROA yaitu laba bersih dibagi total aset dengan hasil 0,69%, dengan laba bersih 2,215,193 dibagi total aset 31,171,423. Kemudian ada ROE yaitu laba bersih dibagi ekuitas dengan hasil 0,92%, dari laba bersih sebanyak 215,193 dibagi ekuitas sebanyak 23,270,999. Dengan interpretasi rasio profitabilitas yaitu profitabilitas perusahaan tergolong rendah, menunjukkan margin industri yang ketat dan tekanan biaya. Kesimpulan dari analisis keuangan dari perusahaan Indosemen yaitu solvabilitas yang relatif sehat karena memiliki utang yang rendah, kemudian aktivitas yang cukup efisien namun terbatas karena industri padat aset, kemudian likuiditas baik yaitu mampu membayar utang dari jangka pendek, kemudian profitabilitas relatif rendah karena margin terbilang kecil. Kemudian kita masuk ke klasifikasi biaya. Sini pengertian klasifikasi biaya adalah klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik tertentu seperti fungsi, perilaku, atau hubungan dengan produksi untuk memudahkan analisis dan mengambil keputusan. Contoh nyata biaya perusahaan
yaitu terdapat biaya bahan baku seperti batu kapur, tanah liat, dan bahan baku yang lainnya. Kemudian biaya tenaga kerja pabrik, biaya listrik dan energi pabrik, kemudian biaya transportasi, distribusi produk, dan lain-lain, kemudian biaya pemasaran dan administrasi, kemudian ada biaya penyusutan mesin pabrik. Kemudian terdapat pengelompokan biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama biaya produksi, yaitu terdapat bahan baku seperti batu kapur, tanah liat, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian tenaga kerja langsung, overhead pabrik, seperti listrik, penyusutan mesin, atau quality control untuk mesin. Kemudian biaya operasional yang meliputi biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya administrasi umum, dan lain-lain. Kemudian pengelompokan biaya berdasarkan perilaku, yaitu terdapat biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap sendiri terdapat penyusutan mesin, gaji karyawan, dan quality control. Kemudian untuk biaya variabel yang bisa berbeda-beda yaitu bahan baku, karena bisa saja setiap waktu harga bahan baku bisa berubah-berubah seiring berjalannya waktu atau bisa dipengaruhi hal-hal yang lain. Kemudian energi produksi, kemudian biaya distribusi. Sesuai lokasi distribusi pasti memiliki biaya transportasi atau biaya penanganan yang berbeda-beda. Kemudian untuk pengelompokan biaya berdasarkan hubungan dengan produk, yang terdapat biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang bisa terlihat dan bersentuhan langsung dengan produk, sementara biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak harus atau tidak terlihat langsung dan bisa seperti contohnya biaya langsung yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan bahan baku tambahan atau bahan baku tertentu. Kemudian biaya tidak langsung yaitu pemeliharaan mesin, penyusutan mesin, kemudian untuk perawatan mesin ini salah ya, untuk listrik pabrik dan listrik ini. Kemudian seperti oli untuk mesin, untuk pendingin mesin, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan struktur biaya. Yang pertama ada harga pokok produksi, HPP produksi, terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Kemudian yang kedua harga pokok penjualan, HPP. Dengan rumus HPP persediaan awal tambah HPP produksi dikurangi persediaan akhir yang akan muncul di laporan laba rugi sebagai pengurangan penjualan. Kemudian ketiga ada biaya operasional dan pemasaran administrasi untuk mengurangi laba yang masuk mengurangi laba setelah HPP. Kemudian kesimpulan akhir yaitu struktur biaya PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk menunjukkan bahwa biaya produksi mendominasi, yang menunjukkan ciri-ciri industri manufaktur yang berat. Kemudian banyak biaya tetap seperti mesin dan seperti di bagian mesin dan pabrik. Kemudian sensitif terhadap volume produksi dan biaya energi karena merupakan perusahaan manufaktur yang besar. Dampaknya HPP tinggi mempengaruhi margin laba yang cenderung kecil dan efisiensi biaya produksi sangat menentukan profitabilitas. Baik, seperti itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terdapat kekurangan. Mohon dibenarkan.
Sekian dari saya, Putra Sekolah Rakat Majaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.